Kemudian vegetasi di dalam taman itu ya, itu harus ditentukan dan diatur dengan baik ya. Jadi pasti nanti diperlukan tanaman-tanaman perindang, pohon-pohon perindang, juga mungkin juga pasti tentu dibutuhkan tanaman-tanaman bunga ya, yang indah-indah ya, yang bagus ya. Nah itu butuh kemampuan untuk mendesain yang mumpuni ya, agar bisa terlihat baik dan rapi ya. Nah kemudian termasuk perlu aku sampaikan bahwa saat ini di mungkin di daerah Indonesia yang lain ya, mungkin pernah teman-teman tahu ada desain taman yang di dalamnya juga me- mengikut sertakan satu konstruksi yang dibuat dari susunan baja ya. Jadi ada konstruksi yang bentuknya, jadi di dalam taman itu ada konstruksi dari baja yang menyerupai jembatan ya, tapi dia seperti jalan gitu, seperti jalan yang dari bawah kemudian naik lagi, kemudian melandai, melandai, kemudian turun lagi dan turun lagi sampai ke bawah. Nah, di bagian melandai yang paling tinggi itu biasanya jaraknya itu dari tanah itu bisa mencapai hingga ya mungkin 2 sampai 3 meter ya. Nah, itu juga satu variasi yang mungkin perlu dipertimbangkan ya dalam pembuatan taman ini ya. Kayaknya itu bisa menambah keindahan ya. Jadi orang nanti, pengunjung nanti pada akhirnya dia bisa santai-santai sambil berdiri di atas konstruksi baja itu ya. Nah, itu kalau dari sisi taman ya. Kemudian dari sisi kegiatan ya. Dari sisi kegiatan, kemarin sempat aku singgung di video yang pertama bahwa untuk uh, untuk menindaklanjuti dari adanya uh, pembuatan atau pembentukan uh, perpustakaan Pramudia Anantatur itu bisa dilakukan atau dilaksanakan event-event sastra ya, seperti lomba sastra dan sebagainya, kemudian misalnya lomba drama dan sebagainya, pencanangan Blora sebagai kota sastra itu juga bisa dilakukan. Kemudian pembuatan film ya, yang muaranya nanti adalah diadakannya penayangan film secara berbayar di perpustakaan itu ya. Jadi di perpustakaan itu mungkin ada semacam mini bioskop yang menampilkan film-film tentang Blora, yang nanti pengunjung kalau mau nonton dia hanya bisa menonton di situ dan membayar tiket. Dan mungkin ada, kalau mau ditentukan jumlah minimal penontonnya juga bisa ya. Jadi mereka nanti akan terpaksa harus selalu datang secara berombongan, misalnya minimal misalnya 10 orang atau 7 orang misalnya, dengan harga tiket tertentu ya. Nah, filmnya ya bukan hanya tentang Pramudia Anantatur ya, tapi bisa jadi filmnya itu juga dibuat juga misalnya film tentang Aryo Penangsang, itu juga bisa. Terus film tentang Ali Murtopo bisa juga. Film tentang uh, Tirto Adi Suryo, tokoh pers nasional ya. Bisa juga film tentang Marco, mungkin juga bisa dikembangkan film film tentang Blora yang lainnya ya, yang me, bersumber dari kearifan lokal misalnya, atau sejarah dan budaya Blora. Macam-macam ya, itu bisa dikembangkan. Jadi nanti di bioskop itu jadi seperti seolah ada menunya ya, dalam tanda kutip ya. Jadi orang bisa memilih mau menonton film apa misalnya. Cuman nanti kan mungkin akan bisa kita tunjukkan mana yang menu yang paling diunggulkan ya. Nah itu kegiatan yang bisa dilakukan ya, termasuk untuk mengakrabkan perpustakaan ini dengan publik nasional adalah dengan cara memanfaatkan perpustakaan ini untuk pelaksanaan pertemuan-pertemuan baik nasional maupun daerah ya. Jadi, nah kalau ini mungkin perlu lagi ya,
satu hal yang perlu diinstal di situ, yaitu gedung pertemuan ya. Selama ini gedung pertemuan di Blora itu yang kemarin sempat terkenal itu ya Sasana Bakti ya, yang cukup ini. Tapi sekarang ada juga kalau nggak salah gedung pertemuan ya di sekitar Taman Makam Pahlawan. Apakah itu milik Pemda ya? Itu kayaknya juga representatif ya. Cuman yang mau aku sampaikan di video ini adalah kalau di Perpustakaan Pramudia Anantatur itu ada gedung pertemuan yang cukup representatif ya dari sisi besarannya dan juga fasilitasnya. Itu nanti bisa event-event daerah bisa dilaksanakan di situ ya. Jadi pertemuan misalnya antar instansi pemerintah daerah. Jadi nanti misalnya ada pertemuan antar daerah ya, kabupaten mana, Semarang, Kudus, Pati, Jepara dan sebagainya, bisa dilaksanakan di situ ya. Event-event daerah, kemudian pertemuan daerah antar daerah di Jawa Tengah, antar daerah. Bahkan mungkin pertemuan yang mengundang undangan nasional ya dari seluruh Indonesia, mungkin bisa juga dilaksanakan di situ ya. Jadi dengan adanya dilaksanakan di situ, maka nanti undangan itu kan dia akan tahu ya bahwa Blora punya yang namanya Perpustakaan Pramudia Anantatur, dan dia di situ ternyata satu site yang sangat cukup luas, dilengkapi dengan taman yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan juga cukup baik untuk nongkrong dan sekaligus untuk belajar dan untuk berwisata ya, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa aku sampaikan ya tentang ideku tentang Perpustakaan Pramudia Anantatur ini. Harapanku itu bahwa kita selalu membanggakan Pramudia Anantatur di setiap tahun, di setiap waktu, itu bisa meningkat menjadi sesuatu yang lebih bernilai.